Tim Percepatan Reformasi Polri menghadiri diskusi publik bertajuk Agenda Reformasi Kepolisian Republik Indonesia di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis, 27 November 2025. Acara ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai elemen masyarakat khususnya akademisi terkait agenda reformasi kepolisian. Anggota Tim Percepatan Reformasi Polri Otto Hasibuan menyatakan bahwa dialog ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi masalah sekaligus mencari solusi konkret. Pada kesempatan ini tim reformasi Polri ingin mendapatkan masukan dari semua masyarakat di Jawa Timur termasuk para akademisi di Universitas Airlangga Surabaya. Menurut Otto, timnya mendapatkan hasil yang luar biasa dari acara ini. Salah satu masukan yang menarik adalah usulan dari Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya terkait dengan sistem komando di kepolisian. Usulan tersebut mengaitkan perubahan sistem komando dengan kemungkinan perubahan nama hari ulang tahun kepolisian dari Hari Bayangkara menjadi hari lain yang lebih mencerminkan kepolisian sipil. Apa terkait pernyataan Indonesia Corruption Watch bahwa Pak Prabowo ini kan memberikan ya, agenda hari ini adalah adanya dialog publik antara tim percepatan reformasi Polri bersama dengan Unair di Surabaya ini. Saya dengan Pak Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, mantan Kapolri dulu, selama anggota tim reformasi, ini sekarang datang hadir ya di Surabaya ini dalam acara dialog publik. Pada kesempatan ini kami sebagai anggota tim reformasi Polri ingin mendapatkan masukan-masukan dari semua masyarakat di Jawa Timur. Ya, sebenarnya tidak hanya kami belanja masalah, tapi juga belanja solusi. Ya, jadi problem belanja shopping solusi istilahnya ini. Ya. Dan jadi itulah yang disampaikan pada hari ini kami dapat masukan yang bagus. Ya, salah satu dari guru besar tadi menyampaikan walaupun kelihatannya dia bercanda, ya dia bercanda, bukan bercanda, dia pun bicara bergurau menyampaikan, tapi dia menyatakan tadi, profesornya mengatakan tadi itu, apakah betul memang kepolisian ini, ya sistem komando ini harus dirubah atau tidak? Karena katanya dia, kalau dirubah maka bisa mungkin bahwa hari ulang tahun kepolisian itu bukan lagi hari ulang tahun Bayangkara. Nah, ini betul-betul mendalam sekali nih filosofinya dan sejak historinya ya. Kalau bahwa disebutkan Hari Bayangkara, menurut beliau bahwa itu bertanda masih ada dua komando di sini, ada sipilnya, ada abrinya, panglimanya, nah, ada militernya di sini. Kalau Bayangkara, nah kalau betul-betul sudah sipil, sesungguhnya tidak lagi menggunakan Bayangkara, tapi adalah Hari Kepolisian. Nah, ini luar biasa ini akibat hukumnya ini nanti, ya. Jadi kalau sekarang ini kita mengharapkan ada Hari Kepolisian dan kita apabila kita menginginkan bahwa polisi itu hanya di ranah sipil saja, yang sebenarnya sudah seperti itu menurut undang-undangnya, tetapi nafasnya, jiwanya mau dirubah, ya, jangan sistem komando, maka memang perlu kita pertimbangkan agar kultur ini berubah. Mulai dari namanya pun mungkin saja dirubah menjadi hari ulang tahun kepolisian, tapi bukan lagi Hari Bayangkara. Nah, ini oleh-oleh yang kami dapat dari Unair di samping yang lain, kelihatannya ini sepele, tetapi ini bermakna luas bagi reformasi kepolisian. Dan tadi disampaikan tidak hanya reformasi kepolisian, di dalamnya juga termasuk reposisi kepolisian yang sesungguhnya sudah dilakukan melalui TAP MPR nomor 6, nomor 7 yang sudah dilakukan. Itu mungkin yang paling penting yang saya sampaikan. Jadi harapan kami bahwa pada hari ini, di pertemuan hari ini, tim reformasi kami bisa terus berlanjut mengumpulkan masalah-masalah seperti saya katakan, bukan saja hanya masalah tapi juga solusi. Dan hari ini kami mendapat solusi konkret nih, beberapa solusi konkret yang kami bisa rumuskan nanti di dalam bahan kami sampaikan kepada Presiden sebagai bahan kajian hasil reformasi, hasil tim untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Bapak Presiden. Sementara itu, Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, mantan Kapolri yang juga masuk dalam anggota Percepatan Reformasi Polri juga menyoroti pentingnya kecepatan respon Polri terhadap laporan masyarakat,
Menurutnya, Polri perlu terbelah diri agar tidak kalah dengan pihak lain dalam merespon kebutuhan dan bukan masyarakat. Juga terkait respon dari pernyataan Pak Wakapolri terkait malah lebih cepat damkar daripada polisi untuk menangani masalah ini, gimana Pak? Mungkin tanggapan dari Bapak selaku Ya, itu satu kenyataan yang memang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan kecepatan. Jadi kalau misalnya tidak hanya ke polisi, mungkin lapor ke ada keperluan misalnya ke balai desa, ke aparat pemerintah yang lain, ke kepolisian, ya memang memerlukan respon yang cepat. Tapi kalau polisi tidak cepat karena terlalu banyak birokrasi di dalam manajemen di kepolisian, sehingga agak lambat. Nah, agak lambat itu ada yang lebih cepat tuh. Masyarakat pilih yang lebih cepat. Nah, oleh karena itu polisi juga harus berbenah. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa polisi sudah ada mengaktifkan kembali Pamapta, harapannya bisa lebih cepat merespon. Mungkin juga bisa beberapa kota itu dilakukan digitalisasi dengan sistem, sehingga secara online itu bisa dilihat responnya itu berapa lama sih. Kalau orang lapor terus diresponnya itu berapa menit. Nah, itu bisa dikurung. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan secara konsisten, ya lama-lama polisi akan dipercaya oleh publik. Karena bagaimanapun juga sumber legitimasi polisi itu untuk dari publik, bukan dari kekuasaan, gitu. Itu yang harus dipahami dalam kepolisian sipil. Tetapi respon cepat pun juga tidak hanya dihitung oleh waktu. Bagaimana keikhlasan polisi itu melayani masyarakat, itu jiwa sipilnya, jiwa sivilian polisnya, gitu. Kalau dia melayani juga dengan grundel, dengan muka yang tidak bersahabat, kan juga masyarakat juga tidak nyaman dengan seperti itu. Karena itu keikhlasan dia melayani itu juga perlu, gitu, buat polisi, ya. Tim Percepatan Reformasi Polri akan mengelompokkan keluhan dan membahasnya untuk memberikan saran kepada Presiden dalam masa waktu 3 bulan. Sementara terkait masalah-masalah kecil di lingkup kepolisian akan diserahkan ke Kapolri untuk diselesaikan secara internal. Dari Surabaya, Warna Kota mewartakan.